안녕하세요, 다르마입니다. Udah lama ini, 친구들, aku nggak update karena lagi tempat yang biasa tak tinggalin lagi dipakai untuk karantina mandiri. Ada teman yang baru datang dari Indonesia, jadi sekarang ini aku lagi numpang di salah satu wallroom di tempat temanku. Kalau anak-anak mudanya biasanya ngomongnya wallu. Kalau anak yang udah tua biasanya ngomongnya one biasanya one room kayak gitu ya. Oke. Kemarin kita itu udah belajar yang saya ngebut ya kemarin agak ngebut untuk yang writing. Nah, untuk teman-teman semua untuk Cingkudel yang mengejar level 3 untuk yang writing, insya Allah kemarin bekalnya udah cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang reading. Ini aku mulai dengan topik yang 64, Yupsip Sahwe Hangugo Nengyok Sihom. Topik 2, berarti ini topik yang kedua ya. Dan yang sekarang ini ku fokuskan untuk ilki. Jadi untuk yang soal membaca ya, tolong diperhatikan. Oke. Kita sekarang lanjut. Sekarang kita mulai ke soalnya. Nah, teman-teman semuanya yang baru tahu atau mungkin sudah tahu, tak ingetin sekali lagi, untuk soal yang ilki 1, 2, 3, 4 ini kan tentang tata bahasa. Jadi, ojo bingung. Ini aku kasih tahu ya sedikit tentang belajar topik untuk reading. Ini kan tata bahasa. Ingat, kita belajar bahasa Korea karena saya nggak yakin. Sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang belajar bahasa. Jadi perlunya itu pengen tahu tentang bahasanya. Jadi 한국어를 공부합니다. Ingat ya, 한국어를 공부합니다. Belajar bahasa Korea. Bukan 한국어 지식에 대해서 공부합니다. Itu berbeda ya. Kalau 한국어 지식에 대해서 공부함 itu belajar tentang pengetahuan bahasa Korea. Nah, kalau kita belajar tentang pengetahuan bahasa Korea, berarti ada banyak teori yang harus kita pelajarin. Oh, gini, gitu ya. Kalau untuk yang kita yang belajar bahasa Korea, cukup tahu aja bahwa, oh ini artinya ini artinya ini artinya gini gitu. Oh ini dipakainya gini, ini dipakainya. Udah gitu toh. Jadi yang paling penting adalah teman-teman semuanya tahu ini artinya apa sih di dalam bahasa Indonesia. Udah gitu toh. Jadi kalau kalian semua yang mau lulus untuk level 3 ini, saya saranin itu cari buku tentang tata bahasa. Buku tata bahasa tentang apa aja. Salah satu yang ku rekomendasiin adalah buku apa itu judulnya ya? Korean Grammar in Use. Korean Grammar in Use itu yang untuk junggepnya. Itu kan ada daftar tata bahasanya yang banyak. Itu dihafalin dulu. Hafalin aja itu. Kayak misalnya karena di dalam bahasa Korea itu kan banyak. Jadi kalau dulu yang kita pelajarin awal-awal itu masih cogep itu kayak ada aoyoso karena, jitemone karena, nikah karena. Nanti kalau semakin ke atas kita belajar apa? Nerago karena, nen barame juga karena, nen tase karena juga kayak gitu kan. Nah itu kan ada banyak itu. Ya udah dihafal aja kalau ini artinya karena wis gitu kok. Jadi nggak usah terlalu ribet banget. Nah ini nanti bikin kalimatnya gimana? Ingat, untuk yang reading kita tidak membuat kalimat. Cukup memahami aja bahwa ini artinya gini, kalau disambung artinya gini. Masuk dengkul, oh berarti ini jawabannya ini. Udah gitu tok ya. Jadi jangan dipusingkan. Semakin kamu pusing, stres kowe ya kan? Stres malah orang lulus ujian kemalahan. Oke. Kita contoh nih nomor 1. Langsung kita bahas. Maaf ya intronya kepanjangan, tapi ingat-ingat ya kata-kataku tadi itu bahwa yang penting adalah apa? Tahu ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Terus ini dicatetin, dihafalin. Ini artinya ini artinya ini. Udah gitu kok. Nggak usah terlalu ribet. Nanti ketika kita membahas soal yang reading ini, insya Allah, aku nanti ini cuma fokus ke soal nomor 1 sampai 10 dulu. Jadi semua soal yang nomor 1 sampai 10, 1 sampai 10. Jadi nanti teman-teman, ketika menonton video ini akan terasa bahwa, oh kok ini udah ini. Oh kemarin ini artinya ini. Mungkin lupa, tonton lagi video ini ya. Tonton lagi video ini, jangan bosan ya, apalagi muntah lihat aku loh ya. Waduh, tambah intro tambah panjang. Nomor 1, kita lihat di sini. Ini kan ada kata bo. Pasti dari kata boda artinya melihat atau menonton ya.
jiman, tetapi, gona, atau ryogo. Ryogo kalau di tengah-tengah artinya untuk. Kalau ryogo di belakang kalimat artinya akan. Rampung, wis gitu toh. Tak ulangin. Ryogo kalau di tengah-tengah ditempelkan di sini artinya untuk. Ketika dia berada di belakang, di akhir kalimat, artinya akan. Hati-hati ya. Kemudian, doni. Doni ini ngartikannya apa ya? Doni ini tergantung konteksnya ya. Tapi yang jelas doni ini untuk menunjukkan sesuatu yang hasilnya itu tidak terduga. Jadi kata doni ini sebenarnya tidak bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu kalau penggunaan doni itu kayak gini. Misalnya ini, saya menduga bahwa guru saya ada di dalam kelas. Jadi saya pergi ke kelas untuk menemui guru saya ini. Karena saya pengen ketemu sama guru ya. Jadi aku ngomong nih, 교실에 갔더니 안 계셨습니다. An 계시다 itu kan artinya tidak ada. Jadi aku udah pergi ke kelas, ternyata tidak ada kayak gitu. Artinya doni itu. Jadi untuk menunjukkan suatu hal setelah kita melakukan sesuatu. Tapi kalau kita diartikan, ini agak sulit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menerjemahkan doni ini menurut saya tidak bisa diterjemahkan. Cuman fungsinya seperti tadi. Jadi menunjukkan hasil atau sesuatu setelah kita melakukan sesuatu. Gitu ya. Jadi nggak usah dipusingkan. Ada beberapa tata bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Intinya itu. Ada beberapa tata bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Salah satunya adalah doni. Jadi dia adalah kata sambung. Udah gitu kok. Menunjukkan apa tadi? Suatu hal, suatu temuan yang kita temukan setelah kita melakukan sesuatu. Udah, itu doang. Menunjukkan sesuatu yang satu, untuk menunjukkan temuan yang kita temukan setelah melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu perubahan. Menunjukkan suatu perubahan. Contohnya, gaps, tulisannya ya, gap itu kan artinya harga. Gapsi, jengga hetoni. Jadi itu kan artinya harganya naik, doni, lalu doni turun lagi kayak gitu. Nah, itu bisa menggunakan doni. Gitu ya. Oh, jadi pusing-pusingkan ya dengan kata doni ya. Oke, nanen aku jumare는 akhir pekan 보통 biasanya 영화 film 운동을 한다 berolahraga. Karena di sini sudah ada kata 보통 biasanya. Kalau biasanya itu kan ini biasanya nonton film berolahraga. Berarti biasanya menonton film atau berolahraga gitu kan ya. Jadi jawabannya adalah gona. Atau lagi contohnya akhir pekan biasanya saya apa? Jalan-jalan atau menemui teman, itu seperti itu. Saat makan malam biasanya kalau ada kata biasanya itu biasanya atau. Biasanya saya makan mie atau nasi goreng, misalnya seperti itu. Nomor 2. Ini ada kata dalm tulisannya ya, maksudnya dalma nanti kayak bacanya, dalma kayak gitu ya, atau dam seperti ini, dam gitu aja. Dam itu artinya mirip. Jadi 1, 2, 3, 4 ini artinya mirip. Nah, sekarang kita ke arti tata bahasa. Wah, repot ini. Aokanda. Aokanda itu menunjukkan suatu proses yang terjadi saat ini. Terus ini akan prediksinya kita akan terjadi saat ini menuju ke yang akan datang. Lawannya ganda apa? Lawannya gada. Oda kan berarti kalau aoda itu terjadi dulu, itu sudah terjadi sampai sekarang. Itu aogada. Aoda. Tapi kalau aogada saat ini terjadi dan akan berlangsung ke depannya. Contohnya gini.
Kalau aku bikin kalimat, kembali ke kata gabyok atau gapsi. Gapsi itu artinya harga ya, gap, tulisannya gap, gapsi. Itu tak tambahin imbuhan i, partikel i maksudnya. Gapsi, jenggahe watta. Gapsi, jenggahe oda. Itu kan odanya jadi bentuk lampau ya, watta ya. Gapsi, jenggahe watta. Berarti harganya naik terus. Dari kapan? Dari dulu. Sampai kapan? Sampai sekarang ini. Tapi ketika aku bikin kalimat, gapsi, jenggahe gada. Gapsi, jenggahe ganda. Berarti harganya naiknya kapan? Sekarang ini ke yang akan datang. Ke masa yang akan datang gitu ya. Jadi dia menunjukkan proses sekarang ini ke yang akan datang. Jadi ketika ngomong dalma ganda itu artinya, wah kok mirip ya. Saat ini mirip dan seterusnya akan mirip gitu. Nomor 2, kata jido handa. Jido spasi handa itu artinya kadang-kadang. Contohnya itu undong hajido handa. Kadang-kadang berolahraga. Kemudian nomor 3 ada naboda. Naboda itu artinya sepertinya. Naboda artinya sepertinya. Udah cukup gitu aja ya, nggak usah ribet-ribet. Kemudian enjoki okta, tidak pernah. Dongseng, adik, jom-jom. Lama-lama, artinya lama-lama. Abojirel, ayah, berarti jawabannya itu ya, dalma ganda, mirip. Berarti kapan adiknya mirip? Sekarang ini. Loh, adik ini kok lama-lama mirip ayah ya? Kapan? Miripnya sekarang ini sampai ke depannya ini kayaknya dia bakalan mirip sama ayah deh, gitu ya. Aku yakin sampai nomor 2 ini, yang nonton video ini, kalian pasti masih bertanya-tanya tentang Doni ini. Ya kan, masih bingung tentang Doni. Wes, aku aja kadang-kadang, kalau dengan tata bahasa itu kadang-kadang ini tak terjemahin opo yo, kayak gitu. Tapi yang penting tadi tahu ya, kata Doni di sini nih fungsinya untuk apa? Menunjukkan suatu temuan yang kita temukan setelah melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk menyatakan suatu perubahan. Gitu aja. Wes, nggak usah dipikirin nanti stres ya. Nomor 3. Kalau tadi nomor 1, 2 kita memasukkan tata bahasa yang cocok untuk masuk ke dalam sini, ya kan? 3 dengan 4 ini adalah bisetan kosel gorisipsio. Pilihlah yang biset, pilihlah yang sama. Jadi kita mencari tata bahasa yang sama dengan yang ada di dalam di garis ini, yang di garis bawah ini ya. Mitchulchin ini ya, yang di Mitchulchin ini artinya bubun, ini bagian yang di garis bawah. Nah, jujur aja nih, jujur aja. Kalau aku ngerjakan soal yang untuk reading seperti ini, aku memang tidak pernah membaca yang di dalam kotak ini, di dalam ini soal ini semuanya kayak Jongbunan, Iljarirel, Neli Goja, Serowun, Jongjagel, Sur, Hepta, kayak gitu. Memang jarang sekali. Keonanji Olma Andeo, Solo, Waseni, Sauri, Gohyangin, Semida, gitu. Aku memang tidak membaca. Karena di sini kan cuma katanya pilihlah yang sama gitu ya. Kalau pilihlah yang sama, jadi kita langsung ke yang di garis bawah aja. Nggak usah diterjemahkan semua yang ada di sini. Karena kalau kita terjemahkan semua yang ada di sini di dalam kotak, kalau kita membaca terus diterjemahkan semuanya ini, nanti malah kita membuang waktu. Kenapa? Ingat waktunya ini hanya 70 menit ya. Seingat saya ngerjakan soal ini adalah 70 menit untuk 50 soal. Ini benar-benar waktunya mepet sekali. Jadi kayak seperti terakhir aku mengerjakan soal topik 2 ini, untuk mengerjakan 50 soal, aku itu sebelum waktunya habis, aku udah selesai. Alhamdulillah, udah selesai. Jadi aku punya waktu kayaknya itu malah tersisa 4 menit. Jadi 4 menit sebelum waktunya selesai, itu aku udah selesai duluan. Tapi aku juga nggak bener semua ya. Nilaiku ini 88 kalau nggak salah. Jadi salah sekitar 6 soal untuk soal yang reading ini. Jadi ini tidak tak artiin semuanya ya kan. Ingat 1-4 ini kita fokus ke tata bahasanya aja dulu. Jadi jangan rame-rame kemana-mana. Ini ada kata goja. Goja itu apa? Goja ini biasanya kalau goja itu artinya untuk. Ketika goja ini artinya untuk, berarti kan kita mencari kata di sini yang artinya untuk ya. Bagi yang pengen tahu artinya neli, neli ini artinya meningkatkan. Jadi untuk meningkatkan. Nah di sini semua neli, 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 neli gitu ya, artinya meningkatkan. Goja artinya untuk. Sekarang kita nomor 1. Jamaja artinya begitu. 2. Dorado artinya walaupun. Nomor 3. Nendesin artinya gantinya. Contohnya itu kayak gantinya saya, kamu aja yang masak
gantinya aku, kamu aja yang pergi, yaitu contohnya. Kemudian giwihe artinya untuk. Wah, berarti yang jawabannya cocok yang mana? Ya ini nomor 4, giwihe. Selesai. Jadi hafalin dulu ya. Kalau bisa teman-teman yang rajin yo yang belajar, namanya mau ujian kok males-malesan gitu ya. Aku aja setengah mati ya belajar untuk ini ya. Jadi waktu pas sebelum kemarin ujian itu aku udah belajar 2 bulan, bener-bener setiap hari saya belajar. Nggak setiap hari juga sih. Saya luangkan hampir setiap hari seingat saya. Jadi pagi sama malam itu aku belajar. Setiap malam itu saya belajar membaca semua soal nomor 1 sampai 50 untuk reading. Kemudian kalau pagi itu aku dengarkan listening nomor 1 sampai 50. Ngerti nggak ngerti tak dengarkan listeningnya. Supaya apa? Telinga kita ini supaya terbiasa dengan bunyi bahasa Korea itu. Kalau kita terbiasa, nanti kita lebih mudah menjawabnya. Kenapa kita membaca terus ini? Nggak ngerti nggak apa-apa. Ini latihan membaca. Kenapa? Kalau kita nggak sering latihan membaca, mata kita ini pegel lihatnya. Jadi nanti malah berkunang-kunang kalau lihat seperti ini. Nomor 4, goyangin semita. Ini tata bahasa ya. Goyang itu tata artinya kampung ya. Ini yang tata bahasa in semita. In sem. Semita. Semita itu artinya sem. Semita ini bukan guru ya, artinya seperti, sama, seperti. Jadi kayak goyangin semitanya seperti, sama, seperti kampung halaman gitu ya. Kita lihat nomor 1, 2, 3, 4 semuanya adalah goyang artinya kampung. Ini ada kata ilpun. Ilpun itu artinya hanya. Mion coketa. Mion coketa itu artinya sebaiknya. Atau kalau digunakan untuk diri sendiri artinya ingin gitu ya. Sebaiknya untuk kamu, kalau untuk saya artinya biasanya ingin. Eliga okta, eliga okta, eliga okta, ya, tidak mungkin. Kalau eliga itta, kata itta artinya mungkin. Kalau eliga okta, tidak mungkin. Kalau kecepatan di pause ya. 4, ini na macan gajida. Tata bahasanya dari sini. Na macan gajida. Kok ada i-nya? Karena ini adalah kata benda ya. Aku nggak mengajarkan hyongtae ya. Hyongtae itu adalah bentuk. Jadi perubahan bentuknya kalau kata kerja tambah ini, kata sifat tambah ini. Kalau kata benda ya ada ini. Nggak ingat. Kita fokus kepada artinya saja. Kalau kita mau ke bentuk itu belajarnya segi menulis. Na macan gaji itu hanya sama saja, sama seperti. Jadi jawaban cocok adalah 4. Goyangin semita, sama seperti kampung, sama dengan nomor 4. Goyangina macan gajinya, sama saja seperti kampung. Oke, sudah sampai nomor 4. Mudah-mudahan nggak geblak. Kalau capek di pause, jangan lupa di subscribe. Kalau bagi yang belum subscribe, kalau subscribe itu gratis loh ya. Jadi tinggal dipijit itu tombol subscribe-nya itu kalau udah nonton. Dikasih like kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, di like, di share ke teman-temannya. Siapa tahu ada teman yang membutuhkan. Ojo pelit sama ilmu. Orang sama ilmu aja kok pelit. Nomor 5. 5 sampai nomor 8 untuk yang reading, ini kita memahami yang ada di dalam gambar ini. Kemudian ini tentang apa gitu. Nah, ini biasanya kan tentang kayak iklan-iklan gitu ya, atau spanduk kayak gitu ya, tulisan-tulisan spanduk. Ini ada kata dowir sak. Dowir itu panas ya. Sak nggak ada artinya. Jayon, alam, haram, angin. Sonmul hamnita, menghadiahkan angin alam. Kayak gitu. Kalau kita nggak tahu semuanya nggak masalah. Yang penting tahu kata misalnya kayak haram, dowi kayak gitu. Jadi kita bisa nebak-nebak ini kira-kira nanti tentang apa. Ini ada kata eokon, artinya AC. Chongsogi, vacuum cleaner, penyedot debu. Nengjanggo, kulkas. Settaki, mesin cuci. Gampang ya, berarti kita bisa nebak tentang panas, ada angin. Oh, berarti jawabannya eokon ya, AC. Nggak mungkin jawabannya kok malah mesin cuci, apa hubungannya ya. Sekarang nomor 6. Ojo stres lo ya, dilarang stres, jangan ikutin pelajaran ini. Lah pelajaran. Ikutin video ini jangan stres yo. Nomor 6. Tok-tok hage moja. Tok-tok hage pintar. Mo mengumpulkan, ja itu artinya ayo. Ayo mengumpulkan dengan cerdas. Mail setiap hari. Sayo ganen. Sayo itu apa? Menumpuk. Nah, ini tata bahasa ini yang tadi. Ao gada. Apa itu tadi ao gada?
menunjukkan proses sekarang ini, yuk terus menerus sampai ke depan kayak gitu ya, proses dari sekarang sampai yang ke depan. Hembok, bahagia, miring masa depan. Jadi masa depan yang bahagia kita tumpuk dari sekarang sampai ke depan kayak gitu. Kapan? Setiap hari. Tentang apa ini? Ingat, ini ada kata mengumpulkan. Buat apa? Buat masa depan, miring. Byongwon, rumah sakit. Mengumpulin apa di rumah sakit? Ngumpulin penyakit. Enggak ya, kita jangan ngumpulin penyakit. 26, bank. Kalau di bank kita ngumpulin apa? Uang. Ingat lo ya, kalau ke bank ngumpulin uang, bisa ngumpulin utang lo, stres ngomongnya. Yo Hengsa, travel agent. Cheyuk Kwan. Cheyuk Kwan. Kok aku lali? Cheyuk Kwan. Apa namanya? Olahraga. Gelanggang olahraga. Gelanggang olahraga bisa nggak ya? Gelanggang olahraga. Apa yang cocok selain gelanggang olahraga? Lapangan olahraga, bukan lapangan olahraga. Gedung olahraga, mohon maaf. Videoku ini tidak ada skip-skipan. Jadi harus kayak gini ada. Ini adalah gedung olahraga. ON. Nomor 7. Oh, berarti jawabannya apa ini? Kita mengumpulkan untuk masa depan kita. Masa depan yang bahagia. Berarti numpuk uang. Di mana? Di bank. Ingat, numpuk uangnya di bank. Jangan menumpuk uang di warung ya. Nomor 7. Mbak-mbaknya mesti sering numpuk uangnya di mana? Di mall beli baju. 7. Aku juga sering cuok. Kenangan. Malm soki, di dalam hati. Malm. Sereginen, sampah gabang aneh, di dalam tas. Waduh. Kenangan disimpan di dalam hati. Kok sampah di dalam tas. Konkan hansan, san itu adalah gunung. Gunung yang sehat. Hamke mandroyo. Membuat bersama. Ayo kita membuat gunung yang sehat bersama gitu ya. Nomor 1 itu ada kongang kuali. Kongang itu kesehatan, kuali itu artinya merawat atau menjaga. Jadi merawat kesehatan. Nomor 2, waje itu kebakaran. Yebang artinya mencegah. Jadi yebang waje itu mencegah kebakaran. Nomor 3, iyut sarang. Iyut itu artinya tetangga. Sarang itu artinya cinta. Berarti cinta tetangga maksudnya bukannya kamu mencintai istri tetanggamu loh ya, atau mencintai suaminya tetanggamu. Artinya iyut sarang, cinta tetangga adalah peduli kepada tetangga loh ya. Kemudian Hwangyong Poho. Hwangyong lingkungan, Poho adalah perlindungan, jadi melindungi alam. Yang benar adalah melindungi alam. Dapat dari mana? Gunung. Sampah di dalam tas. Berarti itu kita menjaga tidak membuang sampah sembarangan. Itu untuk soal nomor 7, nomor 8. Jaryo Siren. Ruang dokumen. Jaryo. Pyongil hari biasa dari pagi jam 9 sampai jam 6 sore. Oh, yososhikaji munel yongnida, membuka pintu. Berarti ruang dokumen ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Cek buku il indang itu per orang, per satu orang 10 won. Yolbon itu berarti 10 buku, 10 jilid. Handal dongan selama 1 bulan beli semida, bisa meminjam. Berarti buku bisa dipinjam selama 1 bulan, maksimal 10 jilid untuk 1 orang ya. 1. Iyong ane, informasi pemakaian. 2. Guip muni. Muni itu pertanyaan. Jadi maksudnya di sini apa? Tanya-tanya atau informasi. Guip pembelian. Jadi informasi pembelian. Sayong sunso. Sayong memakai. Sunso urutan pemakaian. 4. Gyohwan menukar. Bangbok cara menukar. Berarti yang benar adalah informasi pemakaian. Kok dapatnya dari sini? Ya ini karena ruang dokumennya nanti dibuka dari jam 9 sampai jam 6 ya kan. Kemudian per orang boleh meminjam maksimal 10 buku ya kan selama 1 bulan. Berarti kan informasi pemakaian. Di mana ini? Do Seogwon berarti ya di perpustakaan. 9. Aduh haus aku. 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilih ya. 내용과 같은 것. Pilihlah yang sama. Biasanya sih kalau untuk soal yang topik ya ini kita selalu mencari yang benar atau yang sama ya. Kalau untuk soal yang kayak gini ini sama ya. Kita ini harus nyocok-nyocokin yang ada di dalam sini ke sininya ya. Ini banyak yang harus dihafalin ya.
yang ada di sini. Tapi nanti ini berulang-ulang, jadi jangan khawatir. J Samhwe berarti ini ketiga. Han Maum ini judul ya, jadi kita nggak usah diartiin. Kalau mau diartiin artinya satu hati. Gotki itu artinya jalan. Dehwe itu apa? Lomba. Jadi ini adalah lomba jalan ya. Satu hati namanya. Lomba jalan namanya satu hati. Yang ketiga kalinya diadakan. Ilsi waktunya ada tahun 2019 bulan 9 tanggal 14. Hari Sabtu. To jam 9 sampai jam 1 siang. Jalan kakinya 9, 10, 11, 12, jam 1, 4 jam ya. Gempor tuh kaki. Camga desang. Camga itu adalah ikut. Desang adalah peserta. Peserta yang ikut. Jehan opsem. Tidak ada jehan. Tidak ada batasan. Jadi siapa aja boleh. Saya menduga-duga jangan-jangan anak bayi juga boleh. Neyong isinya adalah 3,8 km kaki jalan kaki. Jadi jalan kakinya cuma 3,8 km. Ternyata pendek ya. Simin Gongwon Buto dari Simin Gongwon sampai ke Inju Ginyongguan. Ini nama tempatnya ya. Jadi jalan kaki dari area Simin Gongwon sampai ke Inju Ginyongguan. Terakhir Chamgwa Bi ini adalah singkatan dari biong, artinya biaya. Biaya Chamga ikut. Biaya ikut, kalau biaya kita mau ikut, murio gratis. 1. IDW lomba ini Ibone kali ini pertama kali. Yolinda dibuka pertama kali. Salah, kenapa ini yang ketiga? 2. Idehwenen di lomba ini. Nuguna siapa aja, camga halsu ita. Siapa aja bisa ikut. Betul. Nah ini dia jawabannya. Kenapa di sini ya? Peserta tidak dibatasi. Berarti anak bayi boleh ikut nanti ya. Nomor 3. Idehwe camga haryomyon. Kalau mau ikut lomba ini, donel neyahamnida. Donel neyahamnida. Harus membayar. Enggak, salah. Kenapa? Nomor 4. ITW 출발 장소. 장소 kan tempat 출발. Tempat berangkatnya lomba ini Inju Ginyom. Salah. Tempat berangkatnya Simin Gongwon. Tempat finishnya Inju Ginyom. Selesai sampai nomor 9. Terakhir. Ini soal terakhir. Sabar. Ini soal terakhir ya. Ini juga disuruh mencari jawaban yang benar ya tadi. Karena di sini udah jelas ya, nomor 9 sampai nomor 12. Jadi sudah dikasih tahu pedomannya bahwa untuk nomor 9 sampai nomor 12 mencari jawabannya Gaten God, mencari yang sama, mencari yang benar. Berarti nomor 10 juga yang benar. Ini adalah tahun 2008, hati-hati ya kalau kita lihat seperti ini. Kita tidak mengartikan semuanya ya, karena grafik nanti kalau diartiin malah bingung semua biasanya. Jadi kita lihat ini 2008. Ini tahun 2008. Sekarang ini tahun 2018. Berarti kan ada selisih 10 tahun. Di tahun 2018, yang nomor 1 adalah Gyoza. Di 2018 tetap Gyoza. Kemudian yang nomor 2, 2008 adalah Wesawon. Di 2018, Ganosa. Ini cuma ketelitian mata kita melihatnya. Yang mata. Nomor 3, peringkat ketiga, 2008 adalah Gongwon, 2018 adalah Gonjuga. Peringkat keempatnya tahun 2008 adalah Ganosa, tahun 2018 Gongwon. Peringkat kelima, Gein Sanok, tahun 2008, di tahun 2018 adalah Gunim. Ini apa sih? Ini tentang jigop ya. Jadi pekerjaan otoke dalejoselka bagaimana berubah. Himang itu harapan. Koten hak seng siswa, tapi kita nggak usah ngertiin kayak gini, mumet. Ini aja yang kita perhatikan, perubahannya aja. Jadi sebenarnya ini tentang bahwa ini adalah pekerjaan yang diinginkan oleh anak-anak SMA. Dulu tahun 2008, anak-anak SMA itu ketika disurvei, mereka tuh pengennya jadi Gyoza, Wesawon, Gongwon, Ganosa, Gensano. Ternyata di tahun 2018, ketika sudah di survei ulang, ternyata tahun 2018 berubah. Mereka rata-rata pengennya Gyoza, Ganosa. Gyoza itu guru ya, dosen itu Gyoza. Kemudian Ganosa itu apa? Ganosa itu suster, perawat. Kemudian itu ada Gonjuka itu arsitek. Kemudian ada kata Gongmuon itu PNS. Terakhir adalah Gunin, tentara. Itu di tahun 2018. Tapi kita nggak usah fokus artinya ini, cuman sekedar ingin tahu aja. Ini sama ya seperti ini. Kalau ini Gensaup, ini adalah usaha sendiri. Jadi kayak kita wira swasta gitu. Nomor 1. Ilwi Sunwi.
urutan ke-1, 직업 pekerjaannya 바뀌었다. 바뀌었다 itu berubah. Nomor satunya berubah? Tidak. 기여사, 기여사. Berarti nomor 1 salah. Nomor 2. 공무원 순위. 공무원 순위. Urutan ini ya, 순위 urutan. Urutan 공무원. 변화, berubah, 없었다, tidak ada. Urutan 공무원 katanya tidak berubah. Kita lihat. 공무원 tahun 2008 itu urutan ketiga. Di tahun 2018 공무원 urutan keempat, berarti nomor 2 salah. Karena berubah ya, ini katanya tidak ada perubahan. 3. Kuning, berarti kan yang ini, kuning, tentara. 새롭게, baru. Owi, berarti peringkat kelima. Ani 들었다, masuk ke peringkat 5 yang terbarunya. Betul ini, karena dia masuk peringkat kelima yang terbaru kan. Kuning. Nomor 4. 간호사는, 간호사, 사위, 로, ke peringkat 4. 순위, urutan. 떨어졌다, jatuh ke peringkat 4, ganosa. Betul nggak? Salah. Ganosa itu awalnya peringkat keempat, kemudian naik ke peringkat kedua. Jadi nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 4 salah, yang benar adalah nomor 3. Kalau bingung, tolong diulang lagi, balik ke penjelasan yang sedikit tadi itu. Demikian untuk soal nomor 1, 1번부터 10번까지 여기까지 끝났습니다. 그래서 여러분 좀 열심히 공부하고 합격했으면 좋겠습니다. 그 토픽 시험. jadi mudah-mudahan kalian semuanya lulus untuk topik. 어째 스트레스요. demikian, 안녕히 계세요.